Oke, jadi gitu ya. Kita coba lanjut dulu. Saya coba share screen nih. Nanti kelihatan nggak ya? Eh, nah, saya share screen udah muncul ya. Udah muncul ya. Itu ya judulnya ini. Apa sih sebenarnya kita cari dalam kehidupan ini? Ya, ini jadi kita melihat kehidupan inilah, kita lihat di sekeliling kita orang kerja tiap pagi sampai sore, sore kadang sampai malam, terus yang ya semua aktivitasnya lah. Sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini apa sih? Ada yang pengen nyari, yang belajar nyari nilai baik, yang kerja nyari duit, yang orang tua ntar nyari apalagi yang lain macam-macam lah, yang menimbulkan semua pergerakan di sekeliling kita ya, para manusia-manusia di sekitar kita. Ini pertanyaan mendasar yang mungkin kalau kita tanya pada 1.000 orang ada 1.000 jawaban gitu, jawabannya macam-macam beda-beda. Ya ini kembali ke apa ya, ke hal umum lah. Ini hal umum, satu pendekatan dulu. Kita nyari umumnya kan pengen nyari yang biasa disebut itu kebahagiaan katanya gitu ya. Pengen bahagia, nah, semua orang kan pasti nyari gitu, pengen bahagia. Coba bahagianya versi mana nanti ya silakan lah, tapi coba kita lihat dulu ya. Ini agak saya percepat gak apa-apa. Nah, kalau kita kembali rujukan ke dalam Al-Quran, ada beberapa istilah yang bisa dikatakan representatif dari apa yang kita cari ya, atau apa yang disebut dengan kebahagiaan mungkin. Ada mataun itu kenikmatan fisik yang sifatnya sangat temporer ya. Misalnya kayak apa ya, kayak gatel digaruk enak lah, itu mataun. Kalau pas lapar makan, nah itu enak lah, itu mataun kayak gitu, kenikmatan fisik ya. Ada juga lahun, kesenangan, ini sifatnya non fisik ini. Jadi misalnya kita lihat sepak bola terus yang kita jago menang, ya itu senang kan itu ya, kesenangan yang kurang lebih gambarannya kayak gitulah. Kesenangan yang sifatnya sangat temporer juga, paling wah senang pas pertandingan bola menang, senang, habis itu kan besoknya udah senangnya udah nggak kayak kemarin lagi, apalagi minggu berikutnya, minggu depan dan seterusnya udah kesenangan yang sangat sementara lah. Kenyamanan, comfortable ya, kenyamanan ya, itu sakinah, itu kenyamanan. Ini sama ini kenyamanan sifatnya dua ini, antara yang sifatnya fisikal sama psikologis lah, dua-duanya bisa masuk. Ya, ada istilah yang lain ini ya, la khaufun, tidak ada kekhawatiran, dan ada istilah yang lain la tahzan, ya, tidak ada kesedihan. Ini dalam dalam apa tadi, literatur Quran, istilah-istilah ini yang muncul ya, yang mendekati apa yang biasa orang-orang sebut dengan kebahagiaan itu kurang lebih ada inilah. Nah kalau saya potret ini lah, saya sendiri ya inilah yang kebahagiaan yang lebih dikatakan fundamental, mendasar lah ini. Ketika la khaufun, tidak ada kekhawatiran. Orang kalau nggak khawatir gimana sih? Kan ya pasti, atau istilah lain happy terus lah, happy forever kan, tidak ada kekhawatiran, berarti nggak khawatir nggak punya duit, nggak khawatir apa, berarti udah semuanya akhirnya sudah terpenuhi, kurang lebih gitu ya. La tahzan juga sama, tidak ada kesedihan, tidak ada penyesalan, tidak ada, ya udah, berarti udah happy hours terus lah. Nah dalam narasi Al-Quran, la khaufun dan la tahzan ini sebuah istilah yang sangat khas, yang munculnya bareng. Ya ini kita coba potret di beberapa ayatnya ya, di beberapa ayat di mana istilah itu
sering muncul secara bareng. Nah, ini. Nanti kita lihat ininya apa. Kita lihat bahwa akhirnya ini memunculkan sebuah metode. Coba ini dari Al-Baqarah ayat 38 nih artinya ya. Kami berfirman, turunlah kamu itu maksudnya Adam dan Hawa ini. Turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tadi, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mereka bersedia tadi. Ya, kalau Arabnya kan itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan. Nah, yang blok kuning inilah. Terus supaya mencapai ini, la khaufun walahum yahzanun itu di ayat ini caranya gimana? Nah, di ayat ini kita melihat ada cara yaitu ada kalimat ini kan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku. Nah, berarti rumusnya harus ngikutin petunjuknya Allah supaya bisa tercapai la khaufun wala tahzan ini. Ini muncul berarti syaratnya adalah untuk mencapai ini tidak ada kekhawatiran, tidak ada la khaufun la tahzan ini mengikuti petunjuk. Nah, kita coba ayat berikutnya ya. Kita lihat ayat berikutnya. Sorry. Al-Baqarah ayat 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, sama ini kan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, kalau dari ayat ini rumusnya mencapai la khaufun dan la tahzan apa ini? Pertama adalah orang-orang yang beriman, berarti harus beriman dulu. Setelah beriman ngapain? Mengerjakan amal soleh. Terus apain lagi nih? Sholat dan zakat. Rumus inilah akhirnya di ayat ini tercapainya kebahagiaan atau la khaufun wala tahzan. Terus kita lihat ayat berikutnya coba ya. Az-Zukhruf 6869. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini berarti kalau lihat ayat ini, apa ini syaratnya untuk mencapai la khauf dan la tahzan? Nah, menjadi hamba-hambanya Allah kan di sini. Hai hamba-hambaku, ya, berarti harus sudah jadi hambanya Allah dulu. Nanti tercapai ini. Terus apalagi nih? Beriman kepada ayat-ayat kami. Ya, beriman tadi sudah di sini. Walaupun di sini mungkin agak unik ya, kenapa dibilangnya ayat-ayat kami? Nah, gitu. Ya nanti itu di sesi lain insya Allah kita bahas. Kenapa bilangnya pada ayat-ayat kami? Oke, intinya beriman ya. Lanjut keduanya, berikutnya sorry. Wakanu muslimin, mereka adalah orang-orang yang berserah diri muslim. Nah, di sini ringkasnya adalah kenapa disebutnya adalah muslim. Muslim rahasianya di sini adalah bentuknya objek, bentuknya itu kata benda. Jadi bukan orang-orang yang taslim, ya, bukan, tapi muslim. Artinya apa? Artinya muslim ini kalau ringkasnya ya nanti kapan kita bahas lagi insya Allah. Intinya muslim di sini artinya sudah menjadi karakter jiwa. Jadi bukan sebuah kegiatan tunduk, bukan, tapi sudah menjadi jati diri atau karakter jiwa yang tunduk. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita langsung aja ke ayat berikutnya ya. Sesungguhnya ini Al-Baqarah ayat 62 dan ini isinya sangat mirip sekali dengan Al-Maidah ayat 69. Kita tampilin salah satu aja. Dalam konteks pembahasan kita ini dianggap sama lah gitu, karena narasinya juga sama dan kalimatnya juga 90% sama persis. Nanti silakan dibaca sendiri ya untuk yang Al-Maidah ya. Ini Al-Baqarahnya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in ya,
Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhirat dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, di sini juga jelas kelihatan ya, frasenya itu unik. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau dari ayat ini mencapai ini gimana caranya? Nah, kita lihat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Dan apa? Beramal soleh, dan ini amal soleh udah tadi ya. Nah, tiga ini syaratnya, iman pada Allah, iman pada akhirat, dan amal soleh. Tidak ada itu, tercapailah pada suatu kondisi la khaufun alaihim walahum yahzanun, la khaufun dan la tahzan ya. Walaupun orang-orang itu mukmin Yahudi Nasrani, dan lain kali kita bahas ini kenapa disebut Yahudi Nasrani dan Sofiin. Nah, ya intinya sih akhirnya siapapun, nah kira gitu, sepanjang memenuhi tiga kriteria ini, iman pada Allah, hari akhirat, dan beramal soleh, tercapailah yang warna kuning ini. Nah, gitu. Jadi ya gambarnya itu ya teman-teman. Nanti terus kita lihat ini. Nah, iman di sini iman akhirnya iman pada Allah dan iman pada hari akhirat ya. Ini kita sebut sebagai satu hal yang sama, makanya yang sini kita delete aja. Nah, itu. Jadi iman pada Allah dan iman pada akhirat. Terus nah, kalau kita tata kayak gini, nah dari metode tadi ada sebenarnya satu frase yang bisa disebut merupakan satu paket yang itu mengikuti petunjuk Allah ini, berarti ada yang bawa petunjuk ya, itulah Rasul ya. Untuk mempersingkat ya, ada faktor yang namanya Rasul yang bawa petunjuk kan. Sehingga kita di sini bisa melihat satu paket rangkaian ya. Untuk paket rangkaian ada hamba Allah, iman pada Allah, iman pada hari akhirat, ikutin Rasul, ikutin petunjuk, sholat dan zakat, amal soleh. Kemudian terbentuklah sebuah karakter jiwa muslim. Jiwa muslim inilah akhirnya yang menjadi tadi kebahagiaan sejati. Ya. Tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih. Teman-teman bisa bayangin ya, tidak ada kekhawatiran, berarti enak terus kan. Tidak ada kekhawatiran dan tidak sedih, berarti senang terus ya gitu. Dan sifatnya itu permanen. Permanen, jadi kalau bahasa gaul mungkin apa ya, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa berdamai dengan takdir atau gimana lah itu bahasa-bahasa sekarang. Nah dari metode ini coba kita nomorin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 jurus ya, 7 jurus 7 jurus yang menghantarkan kita untuk tercapainya kebahagiaan sejati, yaitu menjadi karakter muslim dan tercapai kebahagiaan sejati dengan cara 7 ini. Nah ini teori bukan dari saya ya, bukan dari saya, bukan teorinya Pak Profesor siapa, bukan teorinya Pak Kiai siapa atau rumusannya dari Pak Ustadz siapa, bukan. Ya ini tadi kita baca sendiri ya, bahwa ini pemaparan dari Allah langsung kan, dari Allah yang tadi kita baca bareng-bareng lah. Nah ini ada 7 ini supaya tercapainya kebahagiaan sejati, menjadi karakter muslim ya. Nah ini kita lihat yang pertama, hamba Allah ini. Hamba Allah ini secara materi biasa kita sebut ma'rifatul insan. Nah, karena hamba Allah itu siapa sih? Kita itu siapa? Manusia itu akhirnya ma'rifatul insan. Yang kedua ada iman pada Allah, yaitu berarti ma'rifatullah. Jadi Allah itu apa, kayak apa, siapanya kita siapanya Allah, dan seterusnya lah. Terus iman pada hari akhirat, yaitu kita singkat haki, itu hari kiamat gitu ya. Ini judul materi aja sih, judul materi. Terus yang keempat tuh ma'rifatul Rasul. Jadi Rasul itu sebenarnya Rasul itu apa sih?
Rasul itu apanya kita apanya Rasul dan seterusnya lah. Terus nomor 5 ma'rifatul Quran dan Sunnah. Nomor 6 nah itulah dinul Islam ya. Sholat dan zakat itu pilarnya din Islam kan. Kemudian amal soleh ini dakwah dan binaya. Nah 7 inilah teman-teman yang sekali lagi ini rumus dari Allah yang menghantarkan kita akhirnya tercapai sebuah kebahagiaan sejati dan sebuah kondisi karakter jiwa yang tunduk atau muslim. Nah, ini karena teori rumusan dari Allah tentu pasti benar ya. Kalau teori dari manusia kan bisa salah sedikit, bisa salah banyak, bisa salah semuanya ya. Kalau rumusan dari Allah ya pasti benar kan, pasti benar, pasti terjadi, pasti berhasil lah kayak gitu. Nah, makanya yang kita sharingkan adalah ini ya, kajian-kajian tentang 7 kematerian ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, kita mengkaji satu persatu lah, supaya kita semua terhantarkan menjadi muslim sejati, mencapai kebahagiaan sejati. Nah, ini dengan 7 ini, kita baca tadi ayat-ayat tadi ya, tercapai kebahagiaan sejati dan diselamatkan Allah, mendapat pahala jariah, mendapat ampunannya Allah, mendapat syafaatnya Rasulullah. Ini kurang apa lagi coba? Ini kan ultimate goalnya semua manusia lah. Mau miskin, mau kaya, mau pinter, mau bodoh, mau laki, mau perempuan, mau orang kota, mau orang desa. Kalau 5 ini pasti kepinginan kita semua kan. Gak peduli kondisi kita lah. Gak peduli kaya atau miskin, pokoknya pengen 5 ini. Gak peduli presidennya siapa, pokoknya pengen 5 ini lah kayak gitu kan. Gak peduli apapun yang terjadi, mau musim hujan, mau musim kemarau, pokoknya pengen dapat 5 ini. Nah itulah kita lah ya. Nah itu gambarnya gitu teman-teman, dari rangkaian tadi ya. Jadi kurang lebih penghantarnya itu tadi. Kita pengen mengadakan kajian ya secara materi, 7 materi tadi, yang insya Allah bisa menghantarkan kita pada tadi kebahagiaan sejati. Jadi apapun kondisi teman-teman, mau yang lagi bujang, lagi belajar, udah keluarga, mau udah dan yang lain-lain lah, itu seperti rumusannya seperti itu. Nah, mungkin sebelum lanjut barangkali ada yang pengen ditanyakan, silakan. Kalau malu bisa nanya, ditulis lewat chat, silakan, nggak apa-apa. Di tengah-tengah ngobrol, kalau pengen tanya silakan ditulis aja lewat chat. Silakan. A few moments later. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut langsung ke materi yang pertama tadi ya, materi tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. Manusia itu sebenarnya apa sih? Atau kalau bahasa ya ma'rifatul insan, jadi mengenal manusia, memakrifati manusia. Manusia itu sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya apa, punya peran apa, posisinya apa, bisa apa, nggak bisa apa, dan seterusnya lah. Nah untuk melihat itu, salah satu metode menghantarkan pada pemahaman itu adalah memotret dari manusia paling awal yang pernah ada, yaitu Nabi Adam dan istrinya, Adam dan Hawa. Kita motret kisah beliau, kakek nenek kita ya, asal-usul kita, Adam dan Hawa. Kisah mereka sebenarnya gimana sih? Nah, itu adalah sebuah potret tentang, bercerita banyak tentang akhirnya hakikat manusia itu ya kayak itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, kita mungkin sudah populer lah kisah Adam dan Hawa ini. Jadi manusia pertama itu diciptakannya kan satu paket, jadi laki dan perempuan ya nih. Makanya ya sampai sekarang kita juga sama kan, satu paket laki dan perempuan itu pasangan kan. Jadi beda, laki sama perempuan itu beda. Namanya beda itu kita tidak bicara yang satu lebih baik dari yang satunya, bukan. Beda ya beda aja. Makanya disatukan, dipasangkan sehingga menjadi sebuah kesempurnaan gitu.
istilahnya azwah kan, pasangan. Jadi yang ketiga nggak ada ya, jenis ketiga atau keempat, LGBT nggak ada. Nah, kita simak nih kisahnya ini, karena teman-teman kayaknya udah pada tahu kan, jadi bisa cepet lah. Ini kita paparannya kan banyak merujuk pada ayat Al-Quran lah. Metode kita untuk sementara kayak gitu ya. Jadi biar kita semakin mantap. Namanya informasi itu kan, apalagi zaman sekarang ya, banyak hoax-hoax itu, banyak informasi yang nggak jelas, yaitu makanya ini salah satunya kita tampilkan Al-Quran ayatnya, jadi sehingga ada hujah atau dalil gitu. Ini Al-Insan ayat 2. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, berarti ada suatu manusia, ada suatu waktu manusia itu ya nggak ada kan, sebelum Adam, terus manusia gimana? Disebut aja nggak bisa, berarti nggak ada lah gitu. Jadi dulu itu manusia nggak ada, ya udah dihilangin dulu lah gitu. Terus yang ada apa kalau nggak ada manusia? Nah, kita baca ini Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu, untuk kalian manusia. Lalu dia bersemayam di langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini kita ada 7 langit, berarti Allah posisinya di mana nih kalau di ayat ini? Posisi Allahnya kan di langit ya. Terus Allah bikin bumi dan seisinya untuk siapa? Untuk manusia kan? Nah, jadi dari penciptaan awal Allah bikin bumi dan seisinya, jadi bukan bumi yang kosong, tapi bumi yang isi ada tanaman, ada tumbuhan, ada bakteri, ada oksigen, ada macam-macam itu. Memang diciptakan Allah untuk manusia. Padahal dalam titik ini kita lihat ya, manusianya belum ada kan, jadi bumi sudah ada. Ya. Sorry. Jadi dari awal bumi diciptakan memang targetnya itu ya untuk manusia. Jadi kalau kita melihat sini kan bumi dan seisinya untuk manusia, sehingga ya kita sah-sah saja mengelola bumi kan, nanam apa kita makan dan sebagainya lah. Ya nanti kita bicara lebih lanjut tentang itu. Ini awal dulu lah. Nah, kemudian di Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka ini para malaikat ya. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini kan tadi buminya sudah ada, manusianya belum ada, tapi terus ini Allah mempublikasikan kebijakannya. Allah membuat keputusan dan keputusannya disosialisasikan kepada para malaikat yang di langit tadi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi buminya sudah ada tapi manusianya belum ada. Dan Allah ini memutuskan apa ini? Berarti inilah yang namanya peran manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, itu keputusannya Allah. Dan keputusan itu dibikin ketika manusia belum ada. Nah, itu. Nah, ini ada cerita malaikat kayak protes gitu ya. Mengapa engkau menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya? Nah, ini banyak tafsir lah. Ya, intinya gini. Malaikat bisa memprediksi, oh kalau makhluk kayak gini nanti akan bikin kerusakan. Nah, disinilah kita akhirnya bisa melihat dari ayat ini bahwa malaikat itu bukan robot, tapi punya daya analisa, dan punya ekspresi mensuarakan opininya kan. Malaikat kayak gini kan di ayat ini digambarkan kan. Malaikat
barangkali selama ini kita mempersepsikan malaikat itu kayak robot aja, tunduk terus dipencet apa, akhirnya disuruh apa ya kayak robot lah. Tidak seperti itu kalau di ayat ini kan. Malaikat punya daya analisa kan. Oh, makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah akan kan ini sini. Ini fiilnya fiil mudhari jadi belum terjadi kan. Jadi malaikat bisa memprediksi atau punya daya analisa lah tadi. Berarti bisa mikir, berarti punya intelektual lah kayak gitu. Terus di sini kan mengaspirasikan berarti malaikat kan merespon terhadap ketika Allah mensosialisasikan yang ini kuning ini tadi, tidak menjadikan khalifah. Nah, malaikat-malaikat punya respon berarti punya opini kan, punya respon, punya suara, punya aspirasi kan gitu. Nah kayak gitu gambarannya profil malaikat ya. Jadi tidak seperti robot lah kira-kira gitu. Nah manusia ini kita garis bawahi di sini, manusia itu punya peran untuk jadi khalifah di bumi. Ini keputusan yang bikin Allah ya, gitu. Bukan yang bikin saya itu atau ustadz siapa atau siapa misalnya, bukan. Keputusan yang bikin Allah di saat manusia belum ada lah gitu kan. Oke gitu. Ya, setelah Allah memutuskan kayak gini, terus Allah apa namanya? Ya ini kesimpulan lagi lah. Jadi langit dan bumi sudah ada, manusianya belum ada. Nah, gitu. Nah, kemudian ini penciptaan manusia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniup ke dalamnya ruh ciptaanku dan seterusnya. Nah ini dari ayat ini kita bisa melihat Allah baru menciptakan manusia, ciptakan dari apa? Nah, di sini kan dari tanah sama dari ruh. Inilah bahan dasar manusia kan, ada unsur tanah dan ada unsur ruh. Ketika dibadukan, jadilah manusia. Nah, jadi manusia. Baru ada manusia ini. Nah, terus manusia ini diapain? Nah, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jiwa itu bibit kefasikan dan ketakwaan. Nah, dalam jiwa manusia itu ada dua bibit ya, bibit fasik itu bibit liar, bibit ketakwaan itu bibit ketundukan. Jadi ringkesnya di manusia itu punya, kalau bahasa umum itu ada namanya free will. Manusia itu diberi kehendak bebas, jadi kehendak bebas. Ya nanti kita bicara lebih lanjut lah. Jadi ada potensi fasik, ada potensi liar, ada potensi tunduk. Ada tafsirnya itu gini, potensi fasik itu di malaikat dicabut ya, sehingga tidak bisa ingkar malaikat itu, karena tidak ada bibit kefasikan. Nah, di manusia akhirnya ada potensi ruhiyah ini tadi ya, ringkes ya. Terus lanjut kita, ketika udah jadi manusia, terus yang dilakukan manusia apa ini? Ini di ayat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Dan dia Allah ini mengajarkan kepada Adam, nah ini nama manusia pertama ya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, asma'akulaha gitu ya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahulah kepada mereka nama benda-benda ini. Maka Allah setelah Adam memberitahukan kepada para malaikat nama benda-benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, kepadamu kalian maksud ini, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah di sini ayatnya panjang, tapi kita lihat di konteks ini, kita lihat intinya ya. Ini manusia pertama yang dikerjakan apa sih? Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Ini namanya apa ini namanya? Terus berikutnya Adam setelah diajarkan, Adam ngapain? Adam memberitahukan kepada malaikat nama benda-benda itu. Nah,
Berarti apa ini? Inilah yang namanya belajar dan mengajar ya. Nah, inilah kegiatan manusia yang pertama disebut oleh Allah adalah ini, belajar dan mengajar. Jadi Allah nggak cerita bagaimana dia belajar jalan misalnya, atau bagaimana manusia makan, atau bagaimana manusia lari-lari, atau tidur, atau bikin rumah, atau nebang pohon, atau apa, nggak diceritain. Yang diceritain oleh Allah itu adalah kegiatan belajar dan mengajar. Itu kegiatan pertama dari manusia. Makanya kalau melihat ini berarti manusia itu makhluk apa sih? Nah, ini yang disebut makhluk intelektual kalau bahasa umum ya. Manusia adalah makhluk intelektual. Punya potensi intelektual berarti punya akliyah, potensi akliyah namanya. Ya itu istilah aja lah. Potensi akliyah itu apa sih? Ya, kalau di ayat kita bisa melihat di penjelasan lebih lanjut sebenarnya, tapi nggak apa-apa, agak nyambung dikit lah. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Dan mereka punya penglihatan tetapi tidak digunakan untuk melihat. Dan mereka punya pendengaran tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat, lebih hina lagi dari binatang. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, dalam konteks ini ada hati, penglihatan, pendengaran. Itulah potensi intelektual. Hati untuk memahami, penglihatan. Ini bicaranya bukan mata ya, tapi penglihatan ya. Beda ya, mata sama penglihatan. Kadang melihat itu kan nggak harus dengan mata. Terus ada pendengaran, ini disebutnya pendengaran, basir, sama basir itu. Tapi tidak disebutnya kuping, bukan. Ya nanti kita bicara lebih lanjut lah. Lebih hina dari binatang ternak, berarti apa sih yang lebih hina dari binatang ternak? Kalau binatang ternak kan bisa diambil apa ya, manfaatnya ya, binatang ternak bisa diambil, misalnya kambing kan, bisa dagingnya bisa dimakan, bulunya bisa dimanfaatkan. Lah kalau ini lebih hina dari binatang ternak berarti dimakan nggak bisa. Apa yang nggak bisa dimakan? Ya itulah bisa Anda tahu ya. Itulah BABI gitu. Babi gitu. Ini dimakan nggak bisa, terus diapain ya? Nah, itu gambaran lah lebih hina dari binatang ternak. Nah, berikutnya ini ya ada pelengkap ini di Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikul amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi level langit, bumi, gunung aja tidak menerima amanah itu. Jadi inilah namanya amanah spesial. Hanya diberikan kepada manusia. Makhluk lain tidak dikasih. Hanya manusia saja. Makanya inilah namanya manusia itu makhluk yang sangat spesial di seluruh alam ini. Karena hanya manusia doang yang mendapat amanah dari Allah ini. Konteks kita sebutnya tugas spesial lah gitu. Karena emang yang namanya spesial ya hanya manusia aja. Nah kemudian sampai pada fragmen ini, dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Jadi iblis disebut di sini apa? Orang kafir di ayat ini kan, kafir. Nah, kita coba rangkai dulu. Jadi ringkasnya semua yang ada di bumi untuk manusia. Jadi manusia di bumi jadi khalifah di bumi. Khalifah itu apa? Nanti kita bahas lah. Terus manusia itu posisinya adalah makhluk spesial dan membawa tugas spesial. Dan manusia itu punya potensi yang namanya potensi akliyah tadi, potensi intelektual. Nah, ujung inilah yang menghantarkan pada di narasi ini ya, kemuliaan manusia yang bikin malaikat aja sujud. Nah, inilah kemuliaan manusia itu ada di sini. Jadi bukan kegantengannya, bukan kekayaannya, bukan ke ya enggak itu semua, intinya ke sinilah. Dan di sisi lain kemuliaan manusia ini yang bikin iblis memusuhi
Jadi ada satu sisi malaikat sujud, ada sisi lain iblis memusuhi. Ya nanti kita lihat kisah berikutnya lah. Akhirnya kan namanya permusuhan berarti kan bertolak belakang kan. Jadi ajarannya iblis apa? Tidak belajar mengajar, berarti gitu kan. Lalai dari tugasnya, lupa, lalai dengan tugas-tugasnya, dia tugas spesial, lupa perannya, peran sebagai khalifah, lupa, terus malah merusak bumi. Nah, ini tidak bicara fisik ya, merusak bumi itu ya, nanti kita bicara lebih lanjut sini. Inilah kehinaan manusia intinya ya. Jadi ada di sini kemuliaan manusia dan di sini ada kehinaan manusia. Inilah diametralnya ya, diametral itu polarisasinya atau lawannya lah, lawannya. Yang kanan adalah kemuliaan manusia, yang sebelah kiri adalah kehinaan manusia. Nah kita tentu pengennya kan berada di jalan yang kanan kan pasti kan. Dan terus ya di ayatnya juga ditegaskan, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, jalan inilah jalan untuk semua manusia. Jadi manusia boleh milih, bisa milih mau menempuh jalan yang mana, jalan kemuliaan atau jalan kehinaan. Nah, monggo silakan. Nah, kalau kita di sini kan insya Allah pengennya kan yang kanan. Nah kita lihat yang kanan itu yang gimana sih? Nah, ini ada sedikit intermezzo. Ini cerita tentang iblis. Kayaknya ini kita skip dulu lah iblis ya. Ringkesnya iblis itu ya jahat gitu aja lah, jahat dan musuh manusia lah, ringkesnya ke situ. Nanti kapan kita lanjut lagi lah. Dereng, nah ini siapa ini? Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa. Ilustrasi aja ini Adam dan Hawa. Sampai mana tadi ya? Ya sampai manusia bersujud. Malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Ketika sudah didemonstrasikan keunggulan manusia, malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Terus reaksi iblis memusuhi. Nah, iblis menolak sujud. Nah, itu ceritanya udah populer, teman-teman udah tahu semua. Jadi nanti juga ke situ. Tapi ini kita ke Adam dan dulu. Jadi sampai titik ini berarti Adam melihat satu iblis sujud, satu melihat malaikat sujud, berarti taat. Dua melihat iblis membangkang. Jadi pertama kali Adam diperlihatkan adanya dua jalan. Oh ternyata bisa sujud, tunduk, ternyata yang satu bisa nolak, bisa bangkang. Adam diperlihatkan itu kan. Kemudian ini ngulang lagi ya. Nah, di Al-Baqarah 35 yang lanjutannya ayat tadi ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu. Nah, jadi berdua ini satu paket ya. Surga ini apa sih maksudnya? Nah ini jannah ya, jannah diartikan surga. Arti secara umum sebenarnya taman atau kebun sebenarnya sih. Tapi diartikan surga ya nggak apa-apa lah. Dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Nah kayak tadi, manusia diciptakan untuk ditaruh di mana sih? Nah gitu. Kan untuk ditaruh di bumi kan. Dari awal emang rencananya Allah manusia mau ditaruh di bumi. Di bumi ngapain? Dapat tugas kan. Jadi manusia itu mau ditaruh di bumi mengemban tugasnya, menjalankan kerjaannya lah kalau bahasa ini. Jadi mau kerja di bumi. Lah ini kok ditaruh di surga, bukan bumi kan ini? Berarti ngapain? Nah itu. Kalau tempat kerjanya adalah, tempat tugasnya adalah bumi,
dan ini belum tempat tugas, berarti namanya apa itu? Inilah yang namanya persiapan atau namanya pelatihan. Nah, berarti Adam dan Hawa ikut dulu program pelatihan dari Allah. Ya. Karena kan belum kerja. Kalau bumi kan di bumi kan kerja menjalankan tugas kan, ini belum di bumi, ini di surga. Berarti inilah tempat pelatihan atau persiapan Adam dan Hawa. Jadi di surga, di jannah ini ya. Di surga, di sini ada pelatihan. Boleh ngapa-ngapain, ya nggak boleh cuma satu doang. Jangan dekati pohon ini. Nah, disebutnya pohon ini lagi, jadi nggak jelas ini pohon apa, ini pohon rambutan atau pohon kurma atau pohon durian, nggak jelas. Pokoknya pohon ini aja gitu, nggak dijelasin. Cuma ada satu syariat kalau bahasanya ya, satu larangan jangan dekati pohon ini. Namanya latihan. Ya misalnya kayak latihan apa ya, latihan bola misalnya, main bola ya, sepak bola. Latihan sepak bola kan ya, kalau pas latihan kan tetap main bola beneran kan gitu ya. Sama ini, walaupun ini pelatihan atau persiapan di surga, tetap ini beneran. Ya gitulah, bukan berarti imajiner atau khayalan, bukan. Nah kita melihat ini, terus kemudian yang terjadi apa? Nah inilah setan membisikkan kepada, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, Adam ya, dan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi? Nah, tadi Allah nyebutnya pohon apa? Allah nyebutnya pohon ini, jadi nggak disebut jenisnya. Malaikat nyebutnya pohon khuldi, setan nyebutnya pohon khuldi. Dan makanya kalau kita ikut-ikutan nyebut pohon khuldi, berarti ikut propagandanya setan. Allah aja nggak bilang pohon apa, ini bilang pohon khuldi, keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Terus ini narasinya iblis lagi, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang telah tertutupi dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal. Nah, kita lihat di sini ya, akhirnya kan ada keabadian yang ditawarkan setan ini bujukannya setan. Bujukannya setan keabadian, terus kerajaan yang tidak akan binasa. Terus ini yang ini menjadi malaikat, terus menjadi yang kekal. Nah, ini apa? Akhirnya kita melihat ini adalah poin-poin dari godaan setan kepada manusia. Ya nanti kapan-kapan kita kupas satu-satu lah. Ini apa namanya, intinya digoda setan gitu, itu dulu. Jadi narasi ini hidup abadi, kerajaan kekal, jadi malaikat, ini kata-kata siapa ini? Nah, kata-kata iblis kan? Kata-kata iblis yang disuarakan kepada Adam. Padahal dari Allah ya kan, pokoknya tinggal di surga, ngapain aja boleh kecuali deketin pohon ini. Kalau deketin pohon ini berarti dolim. Nah, ringkesnya kan gitu. Berarti ini kalimatnya iblis bertentangan dengan kalimatnya Allah kan. Disuruh deketin kan malah. Disuruh deketin berarti ngikutin aturan atau kalimat yang selain dari kalimatnya Allah, berarti ngikutin aturan yang lain dari aturannya Allah. Nah esensinya ke situ ya. Nanti zaman sekarang juga sama aja. Apapun ya, ketika bertentangan dengan aturannya Allah, berarti suara dari iblis. Ya, kira-kira gitulah. Entah nanti narasinya apa. Wah nanti kerajaan kekal misalnya. Wah nanti kalau nggak makan buah ini nanti kerajaannya disintegrasi, kerajaannya runtuh ya, misalnya itu narasi dari iblis lah. Pokoknya apapun yang selain ngikutin aturan Allah berarti suara dari iblis ya, intinya sih ke situ ya. Jadi gambaran kita sampai dimanapun ya, itu manusia pertama aja kayak gitu, berarti nanti berlangsung selamanya nanti. Nah ringkas cerita, setan berhasil kan, maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu dayanya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya.
dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Nah, melihat teks ini sebenarnya ini Allah itu menegur, tidak marah kalau bahasa ini ya. Lo kan sudah gue bilangin kalau bahasa ini ya, bahasa itu. Bukankah aku telah melarang urusan, sudah gue bilangin nih, nah gitu, kira-kira gitulah. Terus yang terjadi pada Adam gimana? Nah ini Adam dan Hawa. Nah ini keduanya berkata, ya Tuhan kami, ini doa yang populer ya, doa Nabi Adam dan Hawa yang populer. Rabbana dzulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa la nakunana in minal khasirin. Nah, ini doa yang populer ya. Kami telah menganiaya diri sendiri, dan jika Engkau Allah tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang merugi. Jadi Adam dan Hawa, nah ini pertama tidak menyalahkan pihak lain. Kan Adam nggak bilang gini kan, habis saya digoda oleh setan sih ya, nggak bilang gitu. Tapi tidak menyalahkan pihak lain, karena ini adalah diri yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Saya dapat amanahnya untuk jangan deketin pohon ini, ya udah, ketika saya deketin berarti ya itu salah saya. Nah itu bertanggung jawab, tidak nyalahin pihak lain, tidak nyari kambing hitam. Mungkin dalam keseharian kita malah biasa nyalahin yang lain-lain ya. Misalnya Anda ngerjain PR kok nggak selesai, habis hujan sih, habis apa ya, nyalahin yang lain. Yang kedua bertanggung jawab inilah. Langkah-langkah kita ya tanggung jawab. Hasilnya kita hadapi, tanggung jawab. Yang berikutnya adalah sifat isti'anah, pengharapan kepada Allah. Kita lihat ini ya. Kalimat ini tuh ada harapan apa sih dari Adam? Nah, harapannya kan tidak harapannya kepada Allah kan, ya Tuhan kami. Nah itu kami telah menganiaya diri sendiri kali dan bla 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 dan seterusnya. Ini kan sebuah pengharapan hanya kepada Allah. Jadi nggak nyari dukungan yang lain-lain. Pengharapannya kepada Allah aja. Dan ada keinginan untuk baik, nah itulah. Kesadaran, penyesalan, dan ini pengharapan untuk diberi rahmat, diberi ampun ya. Pengennya adalah jangan sampai jadi orang yang rugi, nah, kan keinginan untuk baik nih. Nah ada empat inilah yang menunjukkan apa ini. Nah inilah yang namanya keberhasilan pelatihan. Nah, itu. Dilatih sama Allah di surga, terus bikin kesalahan dan sadar akan kesalahannya, kemudian melakukan ini. Nah, maka kemudian Allah gimana responnya? Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Kalau menerima tobatnya berarti kan udah nggak dosa lagi kan. Namanya tobat udah terima, ya udah dihapus dosanya kan. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi. Jadi minta tobat pada Allah, diterima sama Allah, ya udah dosanya udah nggak dihitung, nggak dianggap lagi. Inilah verifikasi lulusnya pelatihan Nabi Adam dan Hawa. Oh udah berhasil sampai titik ini, oh berarti udah lulus ini, udah siap untuk menjalankan tugas. Nah kira-kira gitu. Nah coba kita bandingkan dengan yang kisah populer tadi ya, siapa, iblis, setan. Kenapa ketika waktu yang ini adegan sebelumnya lah, iblis disuruh sujud kepada Adam nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Kan punya alasan kan? Saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah, nah bla 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 dan seterusnya kan? Nah ini alasannya. Malah nyalahin kan, kenapa gak sujud kan, gak sujud salah padahal perintah Allah kan, nyalahin pihak lain loh. Habis ngapain sujud, saya dari api dia dari tanah kan, saya lebih mulia, nyalahin pihak lain. Jadi alasannya iblis kan ini. Terus iblis apa, minta yang lain dan lebih kan, ketika ya udah kan, ketika tadi nggak sujud kan terus Allah marah. Nanti narasinya beda ya. Allah marah itu iblis diusir dari surga.
dikeluarin dari surga. Kalau Adam nanti beda. Adam tidak dikeluarin dari dikeluarin tapi tidak diusir. Beda ya. Terus iblis ketika diusir kan minta sama Allah ya, karena kamu telah menghukum saya sesat, saya minta hidup sampai hari kiamat ya. Saya minta gitu kan. Malah minta yang lain kan. Dan ini Allah sebagai pengabul permintaan. Beda ya isti'anah kepada Allah ini, pengharapan kepada Allah itu masih sifatnya harap-harap cemas kalau bahasa umum ya. Tapi pengharapannya memang kepada Allah. Kalau ini enggak kan, iblis punya keinginan untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Allah dijadikan mesin pengabul keinginan, nah, kira-kira gitulah. Mesin ATM, kalau pengen duit ya ke mesin ATM. Nah. Jadi dijadikan kayak, ya mohon maaf kalau bahasanya kayak babu gitu loh. Iblis pengen apa terus minta Allah ngabulkan, nah itu kan kayak babu mana kan. Nah terus iblis kan berjanji mau goda manusia. Nah goda manusia ini kan bentuk dari dendam, pelampiasan karena diusir dari surga kan. Padahal iblis diusir kenapa sih? Karena nggak mau sujud kan, karena kelakuan dia sendiri kan. Kenapa iblis kok dendam kepada Adam? Memang Nabi Adam itu punya salah apa kepada iblis gitu loh ya kan? Nggak punya salah apa-apa. Nah itulah namanya nanti hasad atau dengki ya. Ya makanya naudzubillah min dzalik, moga-moga kita berusaha dibersihkan dari hasad dan dengki lah itu. Itu sifat iblis itu nanti. Jadi orang nggak ngapa-ngapain kita jadi benci ada. Orang dapat kenikmatan dari Allah senang, kitanya malah jadi enak ya gitu, berarti ada hasad tuh kita. Ya kita bersihkan lah. Nah iblis sama kan, Adam nggak ngapa-ngapain, dia pengen ganggu, menyesatkan Adam dan keturunannya. Nah ini kan hasad. Nah ini sangat berlawanan ya dengan respon iblis dan respon Nabi Adam sangat berlawanan. Makanya dikatakan ini permusuhan abadi itu kayak gitu. Nah, kembali ke sini, jadi Adam dan Hawa lulus kan karena sudah memenuhi kriteria ini tadi, pertaubatan. Jadi makanya kalau kita bikin salah jangan takut, tobat aja, istighfar aja. Jadi wah ada punya salah sih gimana ya, nggak usah apa namanya, di baper-baperin, nggak usah didramatisir, ya udah salah menyesal minta kepada Allah, minta maaf pada Allah, minta ya gitulah. Akhirnya mulai bertugas. Tugasnya apa? Nah ini kan, ini kan tugasnya Nabi Adam kan. Pelatihan udah selesai, lulus. Kalau lulus berarti mulai bertugas. Tugasnya mengemban amanah spesial. Tugasnya jadi khalifah di mana? Di bumi kan. Berarti, nah narasi di ayat ini. Kami berfirman, turunlah kamu berdua maksudnya nih. Semuanya dari surga itu. Kemudian ketika turun itu turun ke bumi ya. Kemudian ketika datang ke petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tadi yang sudah dibaca ini ayatnya, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak mulai mereka harus hati. Turunlah ke bumi berarti ini udah perintah tugas berarti kan, perintah bertugas. Dan ini cluenya di sini nanti nunggu petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk dari Allah itu bukan dikasih di langit terus dibawa Adam ke bumi, bukan. Adamnya ke bumi dulu ya. Nanti petunjuknya akan diturunkan lah gitu. Jadi skemanya kayak gitu ya, skemanya kayak gitu. Ini yang ayat lain, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Nah ini berarti udah, ini akhirnya jadi sunatullah bahwa anak Adam akan selalu ada permusuhan. Jadi sunatullahnya begitu, emang dari ketetapan Allah dari awal juga gitu kan, karena ada iblis tadi. Makanya kalau sekarang ada Israel Palestina ya nggak heran lah, dari dulu juga gitu mas. Ketetapan Allahnya emang gitu, sebagian jadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah cuma kita posisinya di mana, yang penting kan akhirnya gitu ya, kita posisinya di kubunya Adam apa kubunya iblis kan, akhirnya. Yang penting kan itu akhirnya kan, karena ada selalu permusuhan ya.
Nah, lulus ini tadi akhirnya menjalankan tugas dan sama Allah dalam menjalankan tugas nanti akan dikirim petunjuk, jadi sambil jalan istilahnya gitu ya. Nah, nyampe lah di bumi ya, ini lah, bumi. Di bumi menjalankan tugas, mulai kerja ini ya, kerja. Ibarat ini kalau bahasa apa ya? Bahasa karyawan lah mungkin, inilah kantornya atau pabriknya itu ya bumi, nanti rumahnya itu surga gitu. Ya manusia itu gitu akhirnya. Nanti pulang, makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nanti pulang kan. Manusia itu rumahnya itu di surga gitu. Di bumi ini kerja. Di bumi itu jalankan tugas. Nanti setelah selesai tugas kan kembali ya ke surga, ya pulang ya gitulah. Ibaratnya gitulah ilustrasinya ya. Jangan dibalik, ya ini bumi ini apa tempat hura-hura, bukan, ini tempat kerja. Narasinya seperti itulah ya. Jadi bukan Adam itu dibuang ke bumi ya, bukan, itu narasi dari Injil itu. Adam mendekati makan buah apel kalau di Injil gitu kan. Adam makan buah apel, Tuhan marah ya. Terus akhirnya Tuhan membuang Adam dan Hawa ke bumi ya, jadi buangan. Jadi akhirnya bumi jadi tempat buangan ya. Bukan, itu narasi Injil itu. Narasi Islam kan, narasi Quran kan seperti yang tadi kita lihat ya, enggak seperti itu. Ini tugas mulia di bumi itu. Emang tugasnya itu ya di bumi. Dan di Injil juga disebut Tuhan marah, akhirnya Tuhan mengkutuk para wanita untuk sengsara dan kepayahan ketika hamil dan melahirkan. Nah, sampai ke situ. Bu ya, enggak gitu ya. Makanya narasi Injil itu. Kadang kan apa ya? Ya ada beberapa ustadz itu yang malah ngikutin narasi dari Injil ya gitu. Enggak ya, kita tadi baca pelan-pelan kan secara runtut kan enggak seperti itu narasinya. Narasinya adalah tugas kemuliaan manusia itu ya di bumi. Nah, makanya ini ya menjalankan tugas ini akhirnya dibutuhkan apa? Nah kalau kembali ke sini Adam dan Hawa. Nah ada al-huda atau petunjuk, ada potensi ruhiyah tadi, ada potensi akliyah, ada potensi jasadiah ya, ada fisik kan, fisiknya. Inilah yang namanya modal untuk menjalankan tugas. Modal menjalankan tugas itu ya 4 ini, modal dasarnya 4 ini. Nah menjalankan tugas ini berarti namanya apa ini? Inilah yang namanya ibadah atau menghamba pada Allah itu ya menjalankan tugas dari Allah, menjalankan amanah dari Allah, itulah ibadah, itulah menyembah Allah. Nah kita lihat ada makhluk lain di ayat ini ya, kita coba nih di surat An-Nur ayat 41. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing makhluk telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya. Nah ini kalau di Arabnya ini kullu qad alimat sholatahu. Jadi kalau ini istilahnya sholat ya. Jadi semua makhluk itu sholat. Semua makhluk itu alima, tahu, semua makhluk itu tahu cara sholatnya masing-masing. Mau burung, mau kadal, mau bumi, mau planet, mau matahari, mau itu makhluknya Allah semua kan. Itu masing-masing itu udah tahu cara sholatnya gitu kan. Kayak kucing, itu cara sholat, cara ibadahnya gimana sih? Ya seperti yang dia lakukan selama ini, itulah cara sholatnya kucing ya, cara ibadahnya kucing ya, gitu. Kalau manusia, nah kan manusia ini tadi kan, beda kan, manusia tadi makhluk spesial kan. Kalau makhluk yang lain ya itulah cara ibadahnya. Jadi kayak kucing, kadal, buaya, harimau itu, mereka itu makhluk-makhluk yang tidak punya free will, tidak punya kehendak bebas, tidak punya bibit untuk mengingkari perintah Allah, itu mereka nggak bisa, tidak punya potensi itu. Sementara manusia, jin, nah itu dikasih potensi itu, dikasih potensi untuk tunduk, dikasih potensi untuk ingkar. Jadi makanya ada manusia yang tunduk atau Islam atau taat, jin juga ada yang tunduk atau taat, manusia juga ada yang ingkar. Kalau makhluk lain nggak ada, makhluk apa? Wah ada harimau kafir gitu nggak ada. Ada kadal-kadal murtad itu nggak ada.
yang itu cuma manusia sama jin aja. Ya gitu ya teman-teman, jadi ini mengingatkan lagi bahwa inilah cara ibadahnya manusia. Jadi kalau cara ibadahnya makhluk lain ya beda lagi ya. Ya, karena kita bukan makhluk lain ya nggak perlu dibahas. Kita bahas manusia. Nah, inilah gambarannya esensi dari manusia itu ya ini. Jadi manusia itu hidupnya untuk apa sih ya? Untuk menjalankan tugas dari Allah lah. Ringkasnya ke situ. Tugasnya bagaimana ya? Kurang lebih 4 modal inilah tugas menjalankan perintahnya dari Allah. Jadi manusia pertama adalah satu paket berdua. Nah ini kan gambarnya udah di bumi ini, ya alhamdulillah. Nah mungkin gitu dulu gambarannya ini teman-teman. Barangkali ada yang pengen ditambahkan, disaringkan, ditanyakan, monggo silakan. Saya tak minum dulu, monggo. A few moments later. Oke, kalau nggak ada mungkin terima kasih, alhamdulillah. Jadi tadi versi ringkesnya ya, jadi hakikat manusia kita memotret dari kisah manusia pertama, the origin of human, istilah human being. Jadi asal usul manusia itu ya dari situ kan. Jadi kita akhirnya ngikutin ya manusia pertama kayak gitu ya kita ngikutin. Ada ya nanti kita bicarakan juga ada namanya pewarisan, nah gitu. Yang diwariskan oleh Nabi Adam apa sih? Nah, dan tidak hanya darah kan. Kita semua kan berasal dari darahnya Nabi Adam dan Hawa kan. Yang diwariskan tidak hanya darah, tapi apa? Ajaran juga. Nah itu. Ajaran dan sikap hidup tadi menghadapi kehidupan itu gimana? Nah itu yang diwariskan kepada kita. Jadi ya anak cucunya lah. Makanya anak cucunya ada yang ingkar, ada yang taat ya. Terjadi permusuhan. Bahkan nanti kalau kita lihat kisah Nabi Adam sendiri kan anaknya kan berantem itu kan, dua anaknya laki ya, Habil Kabil itu kan. Yang satu akhirnya membunuh yang kakaknya kan gitu. Dari anaknya Nabi Adamnya sudah terjadi permusuhan ya. Jadi generasi pertama istilahnya ya, generasi pertama manusia di bumi sudah ada permusuhan dan itu akibat dari iblis kan, gangguan setan ya, gangguan iblis. Makanya nanti kita berlindung pada gangguan setan itu gimana sih caranya? Nah, ringkesnya dengan silaturahim itu menjadi perisai kita terhadap gangguan iblis. Salah satunya adalah silaturahim. Karena silaturahim itu apa? Silat itu kan menyambungkan, rohim itu apa? Ringkasnya rohim kan wadah perlindungan kan, rahim kan wadah perlindungan ya, perlindungan dari godaan lah. Ya manusia godaannya apa kan? Setan ya gitu. Oke, mungkin gitu dulu ya teman-teman semuanya. Nanti insya Allah kapan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, di materi berikutnya. Terima kasih, alhamdulillah sudah bergabung dengan kajian di Zoom ini bersama Baitul Iqra. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ngobrol-ngobrol sendiri, masih ada waktu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.